Lalu dengan tangan gemetar, dia mengeratkan giginya dan bergumam bertanya, "Apa-apaan dia? Aku dengar dia hanyalah seorang pelayan di sebuah penginapan." Melihat Wong yang terdiam dengan tangan gemetar, Jaha tersenyum tipis berkata, "Kau mengoceh seakan kau akan membunuhku. Jadi kenapa kau masih berdiri di sana?" Mendengar hal itu, tangan Wong semakin gemetar. Dia semakin mengeratkan giginya. Terlihat sangat marah, dia bergumam, "Aku akan membuat langkah pertama." Lalu dia mengangkat senjatanya, melesat dengan cepat ke arah Jaha dan langsung menebasnya. Tapi sayangnya, Jaha menghindar dengan santai, membuat Wong semakin marah karenanya, lalu menyerang Jaha berkali-kali lagi. Tapi sama saja, Jaha masih menghindar dengan santai. Melihat serangan itu, Jaha bergumam, "Sepertinya bahkan Master Pavilion dari Black Mystic Union hanyalah sampah kelas 3. Lalu dia mengangkat tangannya, menyiapkan serangan, sembari menghindari tebasan Wong. Dia memukul perut Wong, sampai menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Menerima pukulan itu, Wong terbatuk, mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Dia terpental ke belakang, tapi dia tidak terjatuh, masih bisa menahan tubuhnya berdiri. Melihat hal itu, Jaha tidak hanya diam, dia mulai melesat maju. Dia mengangkat pedangnya, mengeluarkan aura merah dari pedang yang dipegangnya. Melihat hal itu, Wong dibuat sangat terkejut bergumam, "Sword Ki, apa-apaan?" Lalu Jaha menebaskan pedangnya ke arah Wong, melepas kepalanya, berpisah dari tubuhnya, mencipratkan cairan merah dari lehernya. Bahkan dengan hal itu, tidak mengubah ekspresi wajah Jaha. Dia terlihat biasa saja, bahkan setelah membunuh pemimpin musuhnya. Melihat hal itu, semua bawahan Wong terkejut ketakutan, membelalakkan mata mereka, bahkan sampai membuka mulut mereka terkejut. Itu juga terjadi kepada pengawal yang membawa Jaha kepada Wong sebelumnya. Dia terpucat ketakutan. Lalu Jaha mengibaskan pedangnya, membersihkan pedangnya dari cairan merah yang menempel. Setelah melakukan hal itu, dengan santai dia menoleh dan berkata, "Inilah yang terjadi jika kau berurusan dengan seorang pelayan dari prefektur Iliang." Melihat hal itu, pengawal sebelumnya bergumam, "Apa-apaan? Bahkan Master Pavilion dikalahkan dengan mudah." Lalu Jaha masih dengan wajah datarnya bertanya, "Siapa lagi yang ingin mengikuti Basa Wong sampai mati?" Mendengar hal itu, semua bawahannya terdiam, tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu salah satu bawahan Wong berjalan maju dan berkata, "Kau baru saja menyerang Black Mystic Union." Lalu dia bertanya, "Bagaimana kau akan menangani konsekuensinya?" Merespon itu, Jaha berkata santai, "Kenapa itu mengganggumu? Kalian semua akan mati di sini." Mendengar hal itu, semua bawahan Wong dibuat sangat terkejut. Lalu Jaha berkata, "Sekarang berlututlah sebelum aku menghitung sampai 3. Aku akan mengirim siapapun yang masih meluruskan lututnya ke Basa Wong. Jadi lakukan sesuka kalian." Setelah mengatakan hal itu, Jaha mengangkat satu jarinya dan berkata, "1." Mendengar itu, membuat bawahan Wong yang baru saja bertanya kepada Jaha terpucat diam. Lalu tiba-tiba berlutut secepat kilat. Tidak hanya dia, orang-orang yang ada di belakangnya juga mengikutinya, berlutut dengan cepat di hadapan Li Jaha. Melihat hal itu, Li Jaha dengan ekspresi datarnya bergumam, "Benar, alasan kenapa aku menahan rasa sakit selama kultivasi energi internal, terlatih dalam seni bela diri, dan bermeditasi saat berpuasa, dan bahkan menahan penderitaanku. Semua penderitaan itu untuk saat seperti ini." Setelah menggumamkan hal itu, dia mengangkat kepalanya. Angin meniup tubuhnya, rambut dan pakaiannya berayun, terlihat seperti orang waras yang tampan. Dia masih berdiri di bawahan Wong tapi hanya terdiam, membuat suasana menjadi canggung. Lalu tiba-tiba
Bawahan Wong bertanya, apa kau akan membiarkan kami hidup? Merespon hal itu, Jaha dengan santai bertanya, kenapa harus? Lalu bawahan Wong berkata, kau bilang akan membiarkan kami hidup jika kami berlutut. Merespon itu, Jaha berkata, aku bilang akan mengirim kalian ke Master Pavilion jika kalian tidak berlutut. Aku tidak pernah bilang akan mengampuni kalian. Mendengar hal itu, membuat semua bawahan Wong terkejut. Lalu salah satunya berteriak berkata, aku mohon, biarkan kami hidup. Merespon hal itu dengan wajah datarnya. Lagi-lagi Jaha bertanya, kenapa harus? Menjawab itu, bawahan Wong berkata, jika kau berencana membunuh kami semua, lalu kita juga tidak punya pilihan selain melawan sampai mati. Merespon hal itu, masih tidak berekspresi, Jaha bertanya, apa kau seorang negosiator? Kenapa kau tidak membuat proposal setelah mengidentifikasi dirimu sendiri? Menjawab itu, orang itu berkata, aku inspektur rahasia, Sima B. Mendengar hal itu, Jaha mengulang namanya berkata, Sima B. Lalu dia bergumam, aku tidak mengenalnya. Apakah dia mati bersama Ban Sawong saat dia dibunuh oleh Black Mystic Union karena korupsi? Melihat Jaha yang hanya terdiam, Sima berkata, jujur saja, jika kau memiliki keterampilan yang sama dengan Master Pavilion, kami akan bergabung dengannya untuk mengalahkanmu. Mendengar hal itu, Jaha tersenyum tipis bertanya, tapi lalu Sima melanjutkan, karena kau tidak mengungkapkan kekuatan penuhmu, aku menahan beberapa orang yang siap untuk ikut bertarung. Mendengar hal itu, Jaha tersenyum dan berkata, lumayan, untuk berpikir kau mengetahui teknikku, pelayan yang menyembunyikan seni bela diri. Mendengar hal itu, membuat suasana menjadi canggung. Semua orang terdiam. Lalu Jaha melangkah maju dan berkata, kau lulus. Sudah menjadi hukum alam bagi mereka yang cerdas untuk bertahan hidup. Mendengar itu membuat Sima terkejut, mendongakkan kepalanya melihat ke arah Li Jaha. Lalu dengan senyum lebar, dia mengepalkan tangannya terlihat senang. Lalu dia tiba-tiba terkejut oleh sesuatu. Dia bertanya, bagaimana dengan orang-orang selain aku? Merespon hal itu, ekspresi Jaha mendatar lagi. Dia berkata, tentu saja mereka harus mati. Mereka mungkin memberi tahu Black Mystic Union jika aku berperang habis-habisan dengan Black Mystic Union. Itu akan melelahkan. Lalu dengan tatapan tajam, memegang pedangnya, dia berkata, kalian sisanya, majulah. Tidak apa-apa kalau kalian maju sekaligus. Mendengar hal itu, semua orang menjadi pucat terdiam. Keringat memenuhi wajah mereka. Lalu seseorang menarik pedangnya dengan tangan gemetar. Tapi tiba-tiba, teriakan seseorang terdengar berkata, tunggu, tidak apa-apa jika kita bersumpah untuk tidak memberi tahu Black Mystic Union tentang masalah ini. Apakah aku benar? Merespon hal itu, Jaha bertanya serius. Bagaimana aku bisa percaya hal itu? Itu adalah Sima. Dia berteriak bertanya, lalu apa kau percaya padaku? Merespon hal itu dengan santai. Jaha berkata, tentu saja tidak. Mendengar itu membuat Sima dan semua bawahannya terdiam terkejut, penuh keringat di wajah. Lalu dengan ekspresi merendahkan, Jaha berkata, tidak peduli bagaimana aku melihatmu, sepertinya kau yang selanjutnya bertanggung jawab setelah Master Pavilion. Merespon hal itu, Sima membenarkan. Lalu Jaha berkata, aku membunuh Master Pavilion Golden Ponic atasanmu. Apa kau pikir kau akan dibiarkan hidup jika kau melapor ke atasan tanpa goresan di tubuhmu? Mendengar hal itu, membuat Sima membelalakkan matanya terkejut. Lalu Jaha mengangkat pedangnya dan berkata, ini sama halnya untuk mereka. Mereka hanya melihat dari pinggir saat aku membunuh Master Pavilion Golden Ponics. Bahkan jika kau berhasil tetap hidup, reputasimu sebagai pengkhianat tidak akan pernah menghilang. Sudah jelas bagaimana Black Mystic Union akan memperlakukanmu setelah hal itu. Mendengar hal itu, semua orang terdiam, termasuk si Mabi. Lalu sembari mengangkat pedangnya, Jaha berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Tapi tiba-tiba, Sima berteriak sekali lagi berkata, aku sudah memikirkan solusi. Mendengar hal itu, Jaha bertanya singkat, apa? Lalu Sima melanjutkan,
melanjutkan, silahkan membuat keputusanmu. Setelah mendengar saranku, aku mohon padamu. Lalu beberapa saat kemudian, Jaha tersenyum. Menyilakan tangannya, dia bertanya, sudah? Lalu dia berkata, kau pasti reinkarnasi dari Zhuge Liang atau si Mai karena menemukan solusi begitu cepat. Mendengar hal itu, membuat Sima bahagia. Dia tersenyum lebar berkata, kita hanya perlu menggelapkan uang di kabin ini. Kita akan secara terbuka melakukan kejahatan. Kita semua bersama. Dan karena kalimat itu, semua orang terdiam. Dan angin berhembus di antara keheningan. Dan memutus keheningan, Sima mengangkat kedua tangannya berkata, ada sejumlah besar uang yang digelapkan oleh Master Pavilion di sini. Jika petinggi mendengar kabar ini, maka keseluruhan Pavilion Golden Phoenix harus mati karena kami tutup mulut dan membantunya melakukannya. Lalu kita akan membawa uang itu ke prefektur Iliang. Kami akan menjadi kaki tangan kejahatan karena kami memindahkan uang yang digelapkan atas kemauan kami sendiri. Mendengar hal itu, Jaha berkata, jadi apa yang kau katakan adalah karena kau tidak dapat melapor ke Black Mystic Union karena menjadi kaki tangan kejahatan, aku tidak perlu membunuhmu. Merespon itu, Sima mengiyakan lalu berkata, itu lebih baik daripada mati di sini. Mendengar hal itu, Jaha bergumam, ini hanya akan mengganggu pada saat ini. Tidak masalah jika apa yang aku lakukan sampai ke Black Mystic Union atau siapapun nanti. Lalu Jaha berkata, ayo lakukan itu. Mendengar hal itu, si Mabi menundukkan kepalanya lalu berterima kasih kepada Jaha, diikuti oleh semua bawahannya. Melihat hal itu, Jaha tersenyum berkata, prajurit Sima, aku akan menempatkanmu untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Mendengar hal itu, Sima terkejut dalam diam, lalu dia bertanya, prajurit? Merespon itu, Jaha bertanya, bukankah kau mengatakan nama keluargamu adalah Sima? Mendengar itu, Sima mengiyakan. Lalu Jaha berkata, kalau begitu, kau prajurit Sima. Mendengar itu, Sima hanya berdeham. Lalu Jaha mengangkat jarinya dan berkata, sejak awal di Jianggu, prajurit terbaik untuk direkrut adalah dengan nama keluarga Sima atau Zhuge. Merespon itu, Sima bertanya kenapa. Lalu Jaha berkata, aku juga tidak tahu kenapa. Lalu semua melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Pada malam itu, semua orang mengangkut emas yang diselundupkan oleh Wong ke tempat Li Jaha. Di dalam bangunan itu, Jaha berkata, sepertinya penggelapan itu sukses. Merespon hal itu, Sima berkata, karena kami memindahkan semua uang yang kami gelapkan di sini, kami sekarang tidak punya alasan untuk kembali. Mendengar hal itu, Jaha menoleh ke arah Sima dan berkata, jangan menimbulkan masalah selama kau tinggal di prefektur Iliang. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyebabkan masalah tetap hidup. Mendengar hal itu, Sima terkejut dengan spontan berkata, baik, saya akan memastikan semua orang mengerti. Lalu Jaha berkata, kau juga harus berpikir tentang pekerjaan seperti apa yang harus didapatkan oleh para bajigur yang tidak berguna, yang belum pernah melakukan sesuatu yang normal dalam hidup mereka. Merespon itu dengan singkat, si Mabi mengiyakan. Lalu dia bertanya, apakah Anda punya nama untuk organisasi ini? Merespon itu dengan serius. Jaha berkata, klan Ignoble. Kami adalah klan Matchless Ignoble. Mendengar hal itu, si Mabi membelalakkan matanya bertanya, klan Matchless Ignoble? Saya tidak pernah mendengarnya. Merespon hal itu, Jaha menatap Sima bertanya, kau belum pernah mendengarnya? Melihat hal itu, Sima dengan cepat menundukkan tubuhnya, lalu berkata, iya, saya minta maaf. Saya tidak begitu paham tentang hal-hal ini. Merespon hal itu, Jaha dengan wajah datar berkata, tidak apa-apa. Ini hanya sekte yang kubuat dengan cepat beberapa waktu yang lalu. Mendengar hal itu, membuat Sima sangat terkejut. Terbata-bata dia berkata, beberapa waktu yang lalu. Merespon itu, Jaha berdeham lalu berkata, yang lebih penting adalah itu dibuat. Mendengar itu, Sima berdeham dan berkata, tapi saya khawatir Anda menggunakan nama Matchless dengan sembarangan. Anda
Anda tidak tahu apa yang orang lain akan katakan. Matchless berarti tidak tertandingi. Merespon hal itu, Jaha berkata, tidak apa-apa. Artinya tidak tertandingi dalam hal kecil. Mendengar hal itu, Sima yang terkejut hanya mengiyakan. Lalu tiba-tiba teriakan seseorang terdengar. Itu adalah Sungte. Dia berteriak bertanya, pemimpin klan. Apa yang mereka pindahkan di luar? Di mana Anda mendapatkan semua itu? Apa Anda belajar cara mencuri juga? Sungte memasuki ruangan di mana Jaha berada dan merespon pertanyaan Sungte. Jaha berkata, itu adalah kekayaan yang aku ambil dari Master Pavilion Golden Phoenix, Black Mystic Union. Itu dana untuk pembangunan gedung keluarga Murim, seperti penginapan kita. Mendengar hal itu, dengan raut tidak percaya dan suara gemetar, Sungte bertanya, apa maksudnya? Lalu terlihat marah, dia bertanya, Anda membawa uang Black Mystic Union ke sini. Tapi dengan santai Jaha mengiyakan. Mendengar hal itu, Sungte bertanya berkali-kali, kenapa? 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 Merespon hal itu dengan wajah songongnya, Jaha berkata, aku hanya mau seperti itu saja. Itulah yang dirasakan si pelayan. Apa yang dirasakan oleh pemimpin klan ignoble? Dia menyindir Sungte dan meneruskan, dan apa yang dirasakan pencuri. Mendengar hal itu, membuat Sungte terdiam, terlihat marah, tapi hanya bisa menahan. Urat-urat keluar dari pipinya. Dia berkata, ya, saya mengerti seperti apa menjadi pelayan, menjadi pemimpin klan ignoble dan pencuri. Tapi bagaimana jika Black Mystic Union menyerang prefektur Iliang karena hal ini? Dia menjadi sangat marah tak terbendung berkata, Anda sudah tahu hal ini. Black Mystic Union yang mengambil uangnya, bukan yang diambil uangnya. Mereka adalah tipe orang yang menghamburkan uang dari mencuri. Merespon hal itu, masih dengan wajah datar, Jaha bertanya, aku juga bisa memukuli orang dengan cukup baik. Jadi tidak apa-apa. Apakah aku benar? Merespon hal itu, terlihat sangat pusing. Sungte memegang kepalanya, mengeluh berkata, aku bisa gila. Merespon hal itu, Jaha berkata, jangan khawatir. Aku bisa mengalahkan Master Black Mystic Union jika mereka datang untuk menyerang kita. Merespon hal itu, terlihat sudah pasrah. Sungte berkata, iya, mengalahkannya terdengar bagus. Lalu Jaha berkata, atau kita bisa menangkapnya dan menyiksanya, atau bahkan menjadikan dia sebagai bawahanku jika situasinya mengharuskan. Mendengar hal itu, Sungte berkata, penyiksaan dan subordinasi juga terdengar bagus. Lalu Jaha berkata, atau aku bisa membunuhnya. Mendengar itu, Jaha yang sudah kehabisan kata-kata hanya bisa tertawa, memegang kedua tangannya dan berkata, kita bisa membunuhnya. Lalu dia berkata, itu ide yang sangat bagus. Sia-sia saya khawatir. Mendengar hal itu, Jaha tersenyum sumringah berkata, aku bilang, tidak perlu khawatir. Lalu Sungte melihat ke langit di luar dan berkata, si Alan, saya akan lebih lega jika Anda mengatakan sesuatu yang benar-benar masuk akal. Mendengar hal itu, Jaha hanya terdiam. Lalu dia berkata, sepertinya semua orang akan cemas melihatmu. Aku paham bagaimana perasaanmu. Suruh semua atasan klan ignoble berkumpul di depan penginapan Jaha. Mendengar hal itu, Sungte menundukkan tubuhnya dan mengiyakan. Lalu dia mengangkat kepalanya dan bertanya, tapi siapa atasannya? Saya belum tahu itu. Merespon itu, Jaha berkata, untuk saat ini, Jang Dukso dari klan Store, Tuan Gem Cholyong dari klan Steel, dan Yon Jasung dari klan Konstruksi. Bawa saja ketiganya. Mendengar itu, Sungte mengiyakan, berkata, saya mengerti, sesuai keinginan Anda. Beberapa saat kemudian, di depan penginapan Jaha yang belum selesai dibangun, mereka berkumpul di antara api unggun kecil. Tuan Gem menyilakan kedua tangannya di dada, tersenyum berkata,
berkata, aku mendengar pemimpin klan kita memiliki sesuatu untuk dikatakan. Merespon hal itu, Jaha mengiyakan. Lalu dia berkata, aku telah mengumpulkan kalian semua untuk memberi tahu tentang kode etik klan Ignoble. Mendengar hal itu, Jang Dukso bertanya, kode etik? Dan mendengar hal itu, Jaha mengiyakan. Dia mulai berkata, mulai sekarang, semua yang terjadi di klan Ignoble akan menjadi masalah bagiku. Jika masalah muncul, katakan saja kalau pemimpin klan Ignoble yang bertanggung jawab untuk itu. Mendengar hal itu, semua orang terdiam. Lalu Tuan Gem bertanya, apa maksudmu? Menjawab itu, Jaha mengangkat tangannya berkata, tidak peduli siapa yang datang kepada kalian untuk menanyakan di mana pemimpin klan Ignoble. Jangan mencoba menjadi orang benar dengan menutup mulut kalian. Katakan saja di mana aku berada. Jika ada yang mencoba menginterogasi kalian, apapun pertanyaannya, beritahu mereka kalau hanya pemimpin klan Ignoble yang tahu jawabannya. Dia mengangkat satu jarinya dan melanjutkan, itu adalah kode etik pertama klan Ignoble. Mendengar hal itu, semua orang terkejut dalam diam. Lalu Tuan Gem berkata, menyerahkan semua tanggung jawab kepada pemimpin klan. Lalu dia bertanya, bagaimana kau bisa menyebutnya sebagai kode etik organisasi? Merespon itu, dengan raut serius, Jaha berkata, untuk menjelaskan lebih lanjut, aku tidak berbakat dalam membuat sup mie kepala ayam. Jadi aku mengabdikan diri untuk Jianggu. Mendengar hal itu, Tuan Gem yang terkejut berteriak bertanya, apakah itu benar? Lalu Sungte berkata, akhirnya dia mengakuinya. Jang berkata, aku terkejut dia mengakuinya. Sedangkan Tuan Gem berkata, sup mie kepala ayam buatannya terasa seperti kotoran. Sedangkan Yon Jasung yang belum pernah mencobanya bertanya, apa itu benar-benar buruk? Apakah itu bukan lelucon? Mendengar semua orang mengatakan hal itu, Jaha terlihat mengeluh hanya bisa terdiam. Lalu dia berkata, mari kita lanjutkan. Bagaimanapun, Tuan Gem yang memiliki bengkel pandai besi dan Dukso Hyung yang memiliki penginapan musim semi seharusnya tidak memiliki bisnis di Jianggu. Bukankah itu benar? Merespon hal itu, Tuan Gem bertanya, bisnis apa yang akan kita miliki di Jianggu? Sedangkan Dukso memegang pipinya berkata, aku bahkan tidak berani memimpikannya. Merespon hal itu, Jaha berkata, kalian berdua pasti sama. Menjawab itu, Jasung mengiyakan. Lalu Sungte mengangkat tangannya bertanya, lalu aku bagaimana? Mendengar pertanyaan Sungte, semua orang menoleh ke arahnya dalam diam. Lalu Jaha berkata, kebaikan orang di klan Ignoble akan sama, namun aku berbeda. Aku ingin menjaga yang lemah dari kematian sebanyak mungkin melalui klan Ignoble. Mendengar hal itu, semua orang terkejut dan bangga karenanya. Lalu Jaha mengangkat tangannya dan berkata, di dunia ini, pelayan di penginapan, porter dan kusir, dan mereka yang membuat persenjataan, makanan, dan kebutuhan sehari-hari telah menderita kematian yang tak terhitung jumlahnya oleh orang-orang Jianggu. Ketidakadilan bahkan tidak bisa dipertanyakan. Ini kemungkinan besar akan terus terjadi jika ada individu yang lemah yang meninggal secara tidak adil. Sebagai pemimpin klan Ignoble, aku akan selalu mempertanyakan ketidakadilan yang disebabkan oleh lawan, siapapun mereka. Mendengar hal itu, Dukso memegang dagunya berkata, siapapun, lawannya mungkin saja. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Tuan Gem bertanya, apa kau mengatakan kalau kau akan melawan orang-orang kuat sendirian? Menjawab hal itu dengan sangat percaya diri, Jaha mengiyakan dan berkata, jika mereka dibunuh oleh faksi hitam, maka aku akan membunuh mereka yang ada di faksi hitam. Dan jika mereka dibunuh oleh faksi putih, maka aku akan membunuh mereka sebelum mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke aliansi Murim untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu karena aku pemimpin klan Ignoble. Mendengar hal itu, sekali lagi semua orang terdiam. Lalu Jaha bergumam, selama waktu aku menjadi Crazy Demon, Kultus Demon, aliansi Murim,
faksi hitam dan faksi putih. Pertarungan terus-menerus mengakibatkan banyak orang mati, seolah-olah perang terjadi. Aku bahkan tidak punya simpati untuk monyet-monyet gila yang belajar beberapa seni bela diri yang mati dalam pertempuran. Namun, aku tidak tahan jika seorang pelayan yang menyajikan minuman dan makanan dipukuli sampai mati tanpa alasan tertentu. Karena itu, setelah membunuh monyet-monyet gila itu tanpa alasan, aku dengan mudah mendapat julukan Crazy Demon. Aku terlalu mudah dikritik dan dijelek-jelekkan oleh orang lain. Aku disebut gila, tidak peduli apa yang aku lakukan, dan aku bahkan dijebak untuk kejahatan yang tidak pernah aku lakukan. Sejujurnya, ada banyak waktu saat aku terlalu malas untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, dan karena amarahku, aku menjadi musuh alami semua murim dalam waktu yang sangat singkat. Siapa yang mungkin bisa memahami keadaanku yang harus menghindari aliansi murim saat berlatih untuk membunuh pemimpin kultus demon? Tapi sekarang itu semua berbeda. Sebagai pemimpin klan ignoble, aku akan selalu memiliki alasan untuk bertarung siapapun mereka, karena aku akan menjadi advokat yang lemah. Melihat Jaha yang hanya terdiam, Sungti mengangkat tangannya berdeham lalu berkata, "Saya tidak mengerti sesuatu. Bukankah Anda perlu menjadi sangat kuat agar kode etik ini memiliki arti? Mengesampingkan Black Mystic Union, bagaimana Anda menangani semua sekte dan master seni bela diri yang akan datang?" Mendengar hal itu, Jaha hanya terdiam. Lalu dia berkata, "Semuanya akan terpecahkan selama aku menjadi yang tidak tertandingi. Mulai sekarang." Mendengar kata tidak tertandingi, semua orang terkejut dan berkata, "Yang tidak tertandingi." Lalu suasana menjadi diam, sunyi, dan Sungti menghela nafas berkata, Anda bicara omong kosong lagi. Bagaimana aku bisa tidak cemas seperti ini?" Sedangkan Gem berkata, "Aku akan mendukung pemimpin klan. Seorang pria harus memiliki ambisi yang besar." Sedangkan Jasung tersenyum berkata, "Saya akan mendukung Anda juga. Saya akan menjadi bagian dari klan ignoble dan sponsor pemimpin klan." Sedangkan Dukso bertanya, "Apa itu mungkin? Ada sekte dan master bela diri yang tidak terhitung jumlahnya di Jianggu, serta jenius seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Aku pernah mendengar bahwa mereka berlatih seni bela diri, bahkan sebelum mereka belajar berjalan." Merespon hal itu, Jaha berkata singkat, "Biasanya sih iya." Lalu Dukso berkata, "Menjadi yang tidak tertandingi akan sulit bahkan untuk mereka. Aku dengar yang tidak tertandingi dikirim oleh surga." Merespon hal itu, Jaha berkata, "Dikirim oleh surga." Lalu dengan raut serius membuka kedua matanya, dia berkata, "Itu aku." Mendengar hal itu, lagi-lagi semua orang terdiam, sedangkan Sungti bergumam, "Bajigur ini hanya mengatakan apapun yang dia mau." Lalu Sungti berkata, "Sebenarnya tidak terlalu penting apa aku menjadi tidak tertandingi atau tidak. Yang penting adalah seberapa banyak usaha yang aku lakukan untuk mencapai tujuan itu. Pelayan ini, Li Jaha, akan bertujuan untuk menjadi yang tidak tertandingi. Jadi kalian semua di sini harus berpikir serius tentang apa yang ingin kalian tuju dalam hidup kalian." Setelah Jaha mengatakan hal itu, suasana menjadi sepi sunyi. Lalu beberapa saat kemudian, saat Jaha berjalan pulang di tengah kota yang sepi, tidak ada lampu yang menyala. Dia bergumam, "Perbedaan antara aku dan Crazy Demon dari kehidupanku sebelumnya adalah aku tidak punya tujuan dalam kehidupan masa lalu, tapi sekarang aku punya. Dan hanya dengan mengurus klan ignoble, aku bisa melawan aliansi murim dan kultus demon. Selama aku advokat yang lemah, aku tidak akan menjadi musuh alami semua murim seperti sebelumnya." Dengan
dengan alasan aku bisa melawan faksi putih melalui keadilan dan melawan monyet-monyet dari sekte Demon melalui seni bela diri. Aku bisa membunuh atau menundukkan mereka yang ada di faksi hitam dan pikiran mereka. Inti memiliki kekuatan adalah memiliki suatu tujuan. Saat seorang individu mendorong pendapat yang berbeda dari mayoritas dunia, dia menjadi seorang revolusioner jika dia berhasil, dan dia menjadi orang gila jika dia gagal. Dia melihat bayangannya yang berbeda dari dirinya. Melihat itu, dia terdiam. Lalu dia bergumam, tidak seperti kehidupanku sebelumnya. Aku akan menjadi orang gila yang sukses. Di tempat lain, di markas Black Union, rapat diadakan. Semua orang terdiam. Master Black Mystic Union duduk menggunakan topeng di antara mereka. Semua orang terdiam takut karenanya. Lalu Master Black Mystic Union berkata, Master Pavilion Golden Phoenix terlibat dalam penggelapan dan dikalahkan sampai mati oleh seorang pelayan. Apakah itu benar? Merespon hal itu, salah satu bawahannya mengiyakan dan berkata, bukti penggelapan dan mayatnya ditemukan di rumah persembunyiannya. Setelah memeriksanya, sepertinya dia mati tanpa banyak perlawanan. Bawahannya telah ditangkap oleh seorang pria bernama Li Jaha dari prefektur Iliang. Mendengar hal itu, pemimpin Black Mystic Union bertanya, Master Pavilion Golden Phoenix mati tanpa banyak perlawanan. Siapa Li Jaha ini? Mendengar hal itu, bawahannya menunduk ketakutan dengan terbata berkata, itu, dia adalah pelayan dari prefektur Iliang. Mendengar hal itu, pemimpin Black Mystic Union melirik dan bertanya, seorang pelayan, seorang eksekutif Black Mystic Union dikalahkan sampai mati oleh seorang pelayan. Apakah itu benar? Merespon hal itu, bawahannya berkata, itu benar. Mendengar hal itu adalah benar. Pemimpin Black Mystic Union terdiam. Lalu dia bergumam, apa salah satu dari 12 Heavenly General mempermainkan kita? Seharusnya itu tidak mungkin. Lalu dia mengulurkan tangannya dan berkata, salah satu Heavenly General atau master bela diri dari daerah lain harusnya menyamar sebagai pelayan. Siapa dan dari mana dia? Merespon itu, bawahannya terbata berkata, itu tidak benar. Dia benar-benar seorang pelayan dari daerah itu. Mendengar hal itu, pemimpin Black Mystic Union terdiam. Lalu seseorang berkata, Master Union, tolong kirim saya ke sana. Tolong kirimkan saya. Saya akan mengurusnya tanpa gagal. Saya akan membunuh pelayan itu dan mengambil kembali semua uang yang digelapkan oleh Master Pavilion Golden Phoenix. Mendengar hal itu, pemimpin Black Mystic Union terdiam. Lalu dia menganggukkan kepalanya dan berkata, Pavilion Master So. Mendengar hal itu, orang yang disebut langsung berdiri mengiyakan dan dengan hormat menyebut nama Master Union. Lalu setelah orang itu berdiri, Master Union berkata, aku dengar kau baru-baru ini berlatih dengan rajin. Merespon itu, Master So berkata, saya telah berlatih sebanyak seperti sebelumnya. Sepengetahuanku, kau lebih terampil daripada Master Pavilion Golden Phoenix. Lalu dia bertanya, berapa banyak serangan yang kau butuhkan untuk mengalahkannya? Mendengar hal itu, Master So hanya terdiam. Dia adalah Master Pavilion Golden Dragon, So Gunpyong. Mendengar pertanyaan itu, So berkata, Master Pavilion Golden Phoenix dan aku memiliki peringkat yang sama, tapi dia tidak hebat dalam seni bela diri. Aku bisa mengalahkannya dengan waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, tapi tidak perlu mengatakannya langsung seperti itu. Dia tiba-tiba menundukkan tubuhnya dan berkata, saya tidak yakin karena saya belum pernah melawan dia sebelumnya, tapi entah bagaimana, saya akan mengalahkannya. Mendengar hal itu, pemimpin Black Mystic Union bertanya, jadi begitu. Kalau begitu, aku ingin menyerahkan masalah ini ke tanganmu untuk menguji kemampuanmu. Mendengar hal itu, So dibuat terkejut dan bergumam, dia ingin aku melawan lawan yang dengan mudah membunuh Master Pavilion Golden Phoenix. Apa tujuannya? Lalu dia masih menundukkan kepalanya berkata, saya mengerti. Dan mendengar hal itu, pemimpin Black Mystic Union berkata, tidak perlu ada bawahan
bahan untuk membunuh pelayan belaka. Kau harus mengurusnya sendiri. Mendengar hal itu, So melihat ke arah pemimpin Black Mystic Union, bergumam bertanya, apa? Dia ingin aku pergi sendiri. Lalu pemimpin Black Mystic Union dengan aura membunuh berkata, jika kau gagal, bunuh dirimu sendiri. Mendengar hal itu membuat So terkejut, lalu bertanya dalam gumamnya, apa dia menyuruhku untuk mati? Lalu So berkata, saya akan bunuh diri. Jika saya kalah, baik, saya akan melakukannya, Master Union. Sedangkan di balik tubuhnya yang menunduk, dia terlihat sangat kesal, mengeratkan giginya. Urat-urat terlihat di wajahnya. Dia bergumam, dia hanya membuangku saat aku tidak lagi dibutuhkan. Lalu keesokan harinya, di tempat Jaha, dia berjalan sendirian. Lalu seseorang berkata, ini sup mie-nya. Itu adalah Dukso. Dia tersenyum berkata, sudah lama sejak kau berkunjung. Lalu dia bertanya, apa yang kau butuhkan dariku? Merespon hal itu, sembari duduk, Jaha berkata, aku ingin sup mie pedas, bukan sup nasi biasa. Mendengar hal itu, Dukso tersenyum berkata, pedas, oke. Lalu Jaha yang ditinggalkan terdiam, melihat seseorang yang sedang memakan makanannya yang baru dipesan. Pria itu adalah So. Dia makan mie dengan santai di hadapan Jaha, orang yang akan dibunuhnya. Melihat ke arah So, Jaha bergumam, siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya di prefektur Iliang. Dia tampaknya cukup terampil juga. Jaha melihat ke arah pedang So, lalu melanjutkan gumamannya, senjata itu, pedang Jepang. Kira-kira siapa dia? Lalu Jaha berasumsi dari kehidupan sebelumnya berkata, dia adalah Man of 3000 Armor dari faksi hitam. Dia dijuluki demikian karena kegigihannya. Terlihat berpikir memegang dagunya. Jaha melanjutkan gumamannya. Dia akan menjadi orang penting di faksi hitam di masa depan. Tapi kenapa dia di sini makan sup mie di penginapan musim semi? Setelah Jaha menggumamkan hal itu, So memanggil Dukso berkata, hey owner. Merespon hal itu, Dukso tersenyum dan mengiyakan, lalu bertanya, apa ada hal lain yang Anda butuhkan? Menjawab pertanyaan Dukso, dengan raut serius So berkata, aku pernah mendengar ada orang bernama Li Jaha yang tinggal di lingkungan ini. Kemana aku harus pergi menemuinya? Mendengar hal itu, membuat Dukso terkejut, lalu terbata bertanya, orang itu. Dia memegang dagunya dan berkata, saya tidak yakin, saya belum melihatnya baru-baru ini. Mendengar hal itu, So bertanya, kenapa? Apa terjadi sesuatu padanya? Lalu Dukso berkata, ya, dia memang pembuat onar. Dia mungkin lari ke suatu tempat yang jauh. Lalu dia bertanya, kenapa Anda mencarinya? Haruskah saya mencoba bertanya-tanya? Sedangkan Li Jaha yang melihat itu, mengacungkan jempolnya di balik ketiaknya dan bergumam, bagus sekali. Itu adalah kebijaksanaan pemilik toko. Sedangkan So hanya terdiam, lalu tiba-tiba tersenyum menunduk, dan dia berkata, aku pernah mendengar bahwa prefektur Iliang penuh dengan orang gila, dan sepertinya itu benar. Mendengar hal itu, Dukso bertanya, apa yang Anda katakan? Menjawab hal itu, Dukso menjadi sangat marah, dengan nada yang berat berkata, aku tidak menduga kau akan berbohong kepadaku saat dia duduk di hadapanku. Mendengar hal itu, Jaha dengan ekspresi datarnya hanya terdiam. Sedangkan Dukso menjadi berkeringat khawatir berkata, aku mengacau. Lalu So yang masih duduk menatap ke arah Jaha memanggilnya pelayan dan bertanya, pelayan, apa kau tahu siapa aku? Mendengar hal itu membuat Jaha terlihat kesal berkata, kau kepirit dari Black Mystic Union, So Gunpyong. Juga, ada apa dengan nada mengejekmu sejak tadi, si Alan? Mendengar hal itu, membuat So menjadi sangat terkejut. Dia bergumam bertanya, bagaimana dia bisa tahu namaku? Lalu dia bertanya, siapa kau? Merespon hal itu masih dengan wajah datarnya. Li Jaha bertanya, kau sudah
sudah mengatakannya. Omong kosong apa yang kau katakan? Merespon hal itu dengan suara berat, So berkata, aku bertanya tentang perangaimu. Mendengar hal itu, Jaha dibuat terkejut, masih menyilakan kedua tangannya di dada. Dia tiba-tiba memegang dagunya dan berdeham, berkata, perangaiku? Itu pertanyaan yang cukup dalam. Aku tidak begitu yakin. Aku perlu waktu untuk memikirkan pertanyaan yang begitu dalam. Lalu dia mengangkat wajahnya, terlihat seperti mengejek bertanya, siapa aku? Melihat hal itu, So menjadi marah dengan nada berat berkata, kau pasti gila. Lalu dengan cepat So menghabiskan mie-nya, membuat Dukso terbeku melihatnya. Lalu Jaha tiba-tiba memukul meja berkata, owner, mana sup mie pedasku? Aku lapar. Mendengar hal itu, membuat Dukso terdiam. Lalu terlihat marah, dia bergumam, kepirit ini meminta sup mie saat dia akan mati. Lalu tiba-tiba Dukso tersenyum berkata, sepertinya sudah kehabisan sup mie. Pelanggan yang terhormat. Mendengar hal itu, Jaha dibuat sangat kesal. Lalu bertanya, kenapa kau mengatakan ini setelah menerima pesananku? Melihat hal itu, So yang sedang menghabiskan makanannya terlihat marah berkata, lingkungan yang lucu. Lalu dia menaruh mangkoknya ke atas meja dengan kasar, mengelap mulutnya dan berkata, owner, aku akan membayar. Mendengar hal itu, Dukso yang berkeringat memaksakan senyumnya bertanya, astaga, bayar untuk apa? Tidak apa-apa asalkan Anda makan enak. Mendengar hal itu, So mengeluarkan 3 koin di tangannya, lalu berkata, tidak. Kau perlu mendapatkan pembayaran saat pelanggan sudah makan. Kemarilah dan terima ini. Mendengar hal itu, terlihat ketakutan, tapi masih memaksakan senyumnya. Dukso dengan suara gemetar berkata, itu. Lalu dia bergumam bertanya, apa kau akan datang jika itu dirimu? Melihat Dukso yang hanya diam, membuat So menjadi marah, membanting koin di tangannya ke meja dengan kasar, lalu berteriak ke arah Jaha berkata, hei pelayan, ayo keluar karena terlalu sempit di sini. Mendengar hal itu, Jaha hanya terdiam. Lalu So tiba-tiba memanggil Dukso. Owner, merespon itu Dukso hanya mengiyakan. Lalu So berkata, sup mie-nya enak, aku akan datang lagi. Setelah mengatakan hal itu, So berjalan keluar dari tempat itu. Lalu Jaha mulai berdiri, lalu meminta Dukso untuk mengambilkan pisau dari dapur. Mendengar hal itu, Dukso bertanya untuk apa. Lalu Jaha menjawab, aku tidak membawa senjata. Mendengar hal itu, membuat Dukso sangat terkejut, hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lalu kita dibawa ke depan rumah makan, di mana Jaha yang berhadapan dengan So, memegang pisau dapur di tangan kanannya. Melihat hal itu, So bertanya, apa yang kau rencanakan dengan pisau dapur? Menjawab hal itu, Jaha mengangkat pisaunya lalu berkata, oh ini, aku tidak membawa senjataku. Mendengar hal itu, membuat So menjadi sangat marah, hanya terdiam. Lalu Jaha melihat ke arah pisaunya, berdeham dan berkata, oh tidak, aku mencium bau bawang putih dari pisau ini. Akan sakit jika bawang putih masuk ke lukamu. Lalu dia menatap ke arah So dan melanjutkan, ingat ini, orang faksi hitam kelas 3. Siapapun yang mencari masalah dengan si pelayan akan dihabisi oleh pisau dapur yang berbau bawang putih. Pikirkan betapa menyakitkannya saat bawang putih masuk ke lukamu. Mendengar hal itu, So menatap ke arah Jaha berkata, kau benar-benar gila. Lalu dia bergumam, Master Pavilion Golden Phoenix dibunuh oleh orang seperti ini. Lalu tiba-tiba, sembari memutar-mutarkan pisau yang dipegangnya, dengan raut wajah yang aneh, Jaha berkata, ngomong-ngomong, Gunpyong, kenapa kau sendirian? Bukankah anggota faksi hitam bergerak berkelompok? Menjawab hal itu, So bertanya, kenapa kami membuat keributan seperti itu hanya untuk pelayan belaka? Itu akan memalukan pihak kami. Mendengar hal itu, ekspresi wajah Jaha berubah, terlihat semakin serius bertanya, memalukan katamu? Apakah melawanku membuatmu malu? Merespon hal itu, So berkata,
berkata, kita bahkan tidak bisa melakukan percakapan yang layak. Apa kau benar-benar membunuh Master Pavilion Golden Phoenix? Menjawab itu, Jaha berkata, kenapa kau membuat tampilan bodoh di wajahmu? Apa kau baru saja dibuang? Mendengar hal itu, menyadari bahwa itu adalah fakta, So terdiam, terlihat sangat marah. Lalu Jaha tersenyum dan menghunuskan pedang dapurnya berkata, sepertinya aku benar, kau dibuang. Mendengar hal itu, So yang marah berkata, aku tidak bisa lagi mendengar omong kosongmu. Lalu dia menarik pedang Jepangnya, terlihat sangat serius. Dia menghunuskan pedangnya berkata, aku tidak tahu bagaimana pelayan dari pedesaan bisa begitu kurang ajar. Merespon hal itu, masih dengan wajah datar, menyilakan kedua tangannya, memegang pisau dapur. Jaha berkata, aku tidak tahu bagaimana anggota faksi hitam kelas 3 bisa begitu percaya diri. Mendengar hal itu, lagi-lagi So dibuat marah, tapi kali ini So langsung melesat maju dengan cepat, mencoba menyerang ke arah Lee Jaha. So menebaskan pedangnya ke arah Lee Jaha, tapi So hanya bisa mengenai bayangan Lee Jaha karena Lee Jaha bergerak sangat cepat mundur ke belakang. Melihat hal itu, Jaha bergumam, So Gunpyeong no Dachi sangat tajam dan kokoh sehingga ujung pisau dapur akan hancur jika aku memblokirnya secara langsung. Nodachi adalah pedang Jepang yang dibuat secara tradisional. So masih terus mencoba menebas Lee Jaha, sedangkan Lee Jaha terus menghindar dengan santai sembari melihat serangan So. Lee Jaha bergumam, tapi tidak efisien untuk menuangkan energi internal ke dalam pisau dapur. Merasakan Lee Jaha yang bisa terus menghindar membuat So semakin marah. Urat-urat keluar dari pipinya. Dia mengeratkan giginya dan terus menebas ke arah Lee Jaha. Tapi sayangnya, Lee Jaha bisa terus menghindar dengan santai, bahkan tidak mengeluarkan ekspresi di wajahnya. Dan tiba-tiba, Lee Jaha melompat dengan cepat, melewati So dengan sangat mudah, membuat So menjadi semakin marah lagi. So terus bergerak, mencoba menebas Lee Jaha lagi dan lagi. Tapi sayangnya, Lee Jaha juga tidak hanya diam, dia menghindar lagi dan lagi. Gerakan kaki mereka berdua terlihat seolah menari. Lee Jaha bergerak dengan cepat dan santai, sedangkan So bergerak dengan sangat cepat dan gelisah karena amarah. Saat Lee Jaha melompat di udara, So menyiapkan serangannya, membuat Lee Jaha terkejut. Lalu So menghunuskan pedangnya, menusukkan ke arah Lee Jaha, menembus bayangan Lee Jaha. Tapi sayangnya, sesuatu membuat So terkejut. Pedang yang ditusukkan ke arah Lee Jaha masih bisa dihindari oleh Lee Jaha. Melihat ke arah So yang terus mencoba menyerangnya, Lee Jaha bergumam, ya, skillnya lumayan, tapi masih jauh dari cukup. Lalu Lee Jaha mengarahkan tangannya ke arah pedang So, membuat So sangat terkejut. Lalu dengan cepat mundur ke belakang, menjauhi Lee Jaha. Melihat hal itu, Lee Jaha berdeham, lalu tersenyum tipis bergumam, apa dia menyadari bahwa menyerangku dengan ceroboh tidak akan efektif melawanku? Lalu So yang masih terlihat sangat marah bertanya, siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa membaca semua gerakanku? Merespon hal itu, di hadapan So yang menghunuskan pedangnya ke arahnya, Lee Jaha berkata, kenapa kau mempertanyakan omong kosong seperti itu? Bukankah kau datang ke sini sudah tahu informasi tentangku? Aku adalah seorang pelayan belaka. Mendengar hal itu, membuat So menjadi sangat marah, berteriak memerintahkan Lee Jaha untuk diam, lalu berkata, bukan itu yang aku tanyakan. Apakah kau salah satu dari 12 Heavenly General seperti Master Union? Mendengar hal itu, dengan raut serius, Lee Jaha bertanya, apa kau gila? Menyuruhku diam setelah bertanya siapa aku? Bagaimana mungkin aku tidak bisa melihat dari gerakan jelekmu? Mendengar hal itu, membuat So semakin marah bertanya, apa katamu? Lalu Lee Jaha melanjutkan bertanya, kenapa kau begitu bingung? Kau menggunakan teknik seni
seni bela diri yang jelek yang dipelajari budak dari faksi hitam. Mendengar hal itu, So berteriak bertanya, "Bagaimana kau bisa menyebut teknik pedangku teknik seni bela diri budak?" Mendengar hal itu, Lee Jaha menghela nafas dan berkata, "Semua kekuatan yang dipimpin oleh 12 Heavenly General adalah budak pembantaian." Mendengar hal itu, membuat So terlihat sangat terkejut sekaligus marah di waktu yang sama. Lalu Lee Jaha melanjutkan, "Pada kenyataannya, kau bahkan tidak pantas disebut budak. Kalian bukan anggota biasa dari faksi hitam. Kalian semua adalah boneka pembantai, pionnya." Mendengar hal itu, So masih terdiam, menahan amarahnya, dan Jaha melanjutkan, "Buruannya, mainannya, kru pembersihnya." So masih dengan diam menahan amarahnya, dan Lee Jaha dengan raut serius melanjutkan, "Sebuah asosiasi yang memberinya wanita. Kalian hanya ada untuk menjilat pantatnya." Hal itu membuat So menjadi tidak tahan lagi. Dia berteriak memerintahkan Lee Jaha untuk diam. Tapi bukan Lee Jaha namanya jika menurut. Lee Jaha mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Bagaimanapun, lihatlah keadaan menyedihkan murid-murid pembantai 12 Heavenly General. Atas perintahnya mereka memakai topeng bodoh itu. Mereka disuruh membunuh dan melatih. Mereka masing-masing diberi union untuk dijalankan. Mereka menampilkan teknik rahasia mereka untuk menentukan peringkat untuk hiburan pembantaian, dan mereka menyanjungnya dengan uang dan wanita. Kelompok sampah si Alan." Mendengar hal itu, So terlihat sangat terkejut, hanya terdiam. Lalu dia bergumam, "Aku ingin menyangkalnya, tapi kenapa? Kenapa aku tidak bisa membantah kata-kata pelayan ini?" Dia memegang pedangnya dengan gemetar, menundukkan kepalanya. Melihat hal itu, Lee Jaha bertanya, "Kenapa kau begitu terkejut? Apa menurutmu faksi hitam itu sangat keren?" Lalu Lee Jaha tersenyum tipis, menghela nafas dan berkata, "Tidak perlu merasa begitu tertekan. Pembantai, orang tua yang cabul itu akan mati di tanganku di masa depan." Merespon hal itu, So berkata, "Terus bicara." Mendengar hal itu, Lee Jaha terdiam menatap ke arah So, lalu bergumam, "Lihat orang ini." Dan tiba-tiba tersenyum, lalu berkata, 12 Heavenly General tingkat ketua bertarung untuk mendapatkan peringkat dan tempat pertama belajar dari lebih banyak seni bela diri dari si pembantai. Tapi apa gunanya mempelajari hal itu? Apa dia yang terkuat di faksi hitam? Tidak, tentu saja tidak. Dan juga tidak mungkin pria berpikiran sempit itu akan pernah memberikan teknik terhebatnya sendiri. Dia menggunakan itu sebagai alasan untuk mengeksploitasi budak-budak yang bertingkah lucu semampunya. Mendengar hal itu, So bertanya, "Apa hanya itu yang akan kau katakan?" Lalu dia mengangkat pedangnya, terlihat marah berkata, "Jika kau begitu maha kuasa, maka kau tidak akan terus menghindar." Mendengar hal itu, Lee Jaha tersenyum berkata, "Sepertinya kau perlu dipukuli untuk sadar diri." Lalu Lee Jaha menghunuskan pedangnya, pisaunya, tersenyum memasang kuda-kuda, menyentuh pisau itu dengan kedua jari kirinya, mengeluarkan aura merah seperti api dari tangannya, lalu menarik pisau dapurnya dengan Enchensky. Melihat hal itu, membuat So terkejut membelalakkan matanya. Lee Jaha membuat pisau dapur menjadi panjang dengan Enchensky-nya. Dia tersenyum ke arah So. Melihat hal itu, membuat So yang kesal menjadi ketakutan, berkeringat bergumam, "Seperti yang diharapkan, dia adalah master bela diri yang tidak pernah aku lawan. Namun, aku tidak akan mundur, bahkan jika aku mati dalam bertarung." Melihat So yang hanya terdiam, Lee Jaha mulai melangkahkan kakinya. Dia berkata, "Aku menyebut ini teknik Veritas." Mendengar hal itu, So mengulanginya berkata, "Veritas." Lalu Jaha
tersenyum dan bergumam, nama resminya adalah Way of Flame. Melihat Jaha yang tersenyum menghunuskan pedangnya, So juga menghunuskan pedangnya, mulai mengeluarkan aura biru di sekitar pedangnya. Itu juga Enchensky, tapi tidak setebal dan besar seperti milik Li Jaha. So tersenyum ke arah Li Jaha. Begitu juga dengan Li Jaha yang tersenyum ke arah So. Lalu So tiba-tiba berlari sekaligus berteriak ke arah Li Jaha, menebaskan pedangnya, memotong udara. Kinya melesat ke arah Li Jaha, tapi Li Jaha masih terlihat santai. Dia memegang pedangnya dengan erat, lalu dengan tersenyum menebaskan pedangnya dengan santai ke arah tebasan yang dilemparkan oleh So, menghancurkan ki pedang milik So dan melesat ke arah So, membuat So sangat terkejut dalam diam, lalu mengangkat pedangnya, mencoba menjadikan pedangnya sebagai tameng untuk menangkis serangan Jaha. Tapi itu tidak berguna. Serangan Jaha sangat kuat, bahkan sampai memutar tubuh So, terguling-guling di tanah dan terkapar. Bahkan bajunya terbakar oleh ki milik Jaha. Dan Jaha terdiam melihat So yang terbaring di tanah. Melihat hal itu, Dukso yang terkejut terkagum, hanya bisa berkata, "Wow." Lalu bergumam, "Keren sekali. Jadi ini adalah pertempuran sejati antara orang-orang murim." Dia terlihat bahagia. Lalu tiba-tiba Jaha menginjak-injak tubuh So yang terkapar di tanah. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Bagaimana bisa orang dengan ekspresi yang datar menginjak-injak lawannya yang sudah terpingsan, terkapar di tanah? Melihat hal itu, tidak percaya. Dukso hanya bisa terdiam, penuh keringat dengan ekspresi yang kaget. Dia bergumam, "Apa-apaan Basio itu?"